Para hadirat yang kami hormati, mudah-mudahan wajah nanti sebagai perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini perjuangan yang bertaraf internasional, baik di dalam penyiarannya, di dalam amal ibadahnya, di dalam sistem ekonominya. Mudah-mudahan nanti oleh Allah difutuh menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hati kita diselamatkan oleh Allah, tidak kemantil dunia sareng Jawa. Kita boleh kaya, tapi tidak boleh kemantil dunia. Hidup hanya untuk dunia, jadi hamba dunia, hilang serepes saja jungkir balik, tapi dapat jutaan tidak pernah syukur kepada Allah SWT. Hati-hati, dunia itu bisa memuliakan manusia, tapi dunia pula bisa menjatuhkan martabat manusia itu sendiri. Orang bisa dekat Allah, bisa masuk surga karena harta pula. Tapi orang bisa masuk neraka juga karena harta pula. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan, menasarufkan harta itu dengan tepat atau tidak, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalan Allah. Insya Allah kita termasuk orang yang syukur atas nikmat Allah, dan akan lazidannakum, bertambah-tambah, bertambah ila yaumil qiyamah. Amin amin. Para hadirin yang hormati, kembali pada pokok bahasan takwa. Takwa yang bagaimana? Allah menjamin jika kau takwa betul, kau akan dicukupi segala kebutuhanmu. Ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqwa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika satu kaum, satu bangsa seperti kita bangsa Indonesia takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Allah, aku akan membuka baginya barokah minas sama, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Satu negara akan diberi kecukupan oleh Allah kalau takwa, sungguh-sungguh takwa, sehingga diberi kemakmuran. Itulah Makkah Al-Mukarramah, di mana Nabiullah Ibrahim pada waktu itu dengan takwa diuji oleh Allah, sehingga Nabi Ibrahim berhasil dan berdoa. Itu saya lupa. Nih, Allahumma ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aminah, yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah tanah Mekah ini tanah yang barokah, tanah yang subur, yang makmur, yang aman. Warzuq ahlahu, dan penduduknya belah rezeki minas samarat, dari langit. Karena doa Nabi Ibrahim inilah maka orang Mekah yang dulu gersang, kering, kerontang, melarat, sekarang jadi negara yang kaya raya, diberi rezeki oleh Allah, ditemukannya minyak, tambang emas, minas samarat, perdagangan maju, pusat berkumpulnya manusia sedunia. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan mudah-mudahan kita berdoa, Allahumma ja'al hadzal Indonesia ya Allah baldatun aminun warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia ini negara yang aman, dan bila penduduknya rezeki-rezeki yang jembar dari langit, khususnya bagi yang takwa. Tapi Allah juga berkata, man a'rabba an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanha.
Barang siapa berpaling dariku, kata Allah, tidak mau mengingat dariku, hidupnya maksiat, diberi tidak pernah syukur, kalau enggak diberi ngumpat-ngumpat, adanya nuruti hawa nafsu berlarut-larut, hingga Allah mengancam bagi siapa yang berpaling dariku, wa innalahu ma'isyatan dunha, dia akan saya jadikan kehidupannya serba seret, ekonominya hancur kalau perlu, persoalan demi persoalan tumbuh berkembang terus, musibah ini ke musibah ini, musibah ini ke musibah ini. Itu tafsir ma'isyatan dunha, kehidupan yang serba sulit, rezeki sulit, keamanan tidak terjamin, rakyatnya tempur terus. Mari kuncinya hanya kembali takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu. Bahkan sisi lain, wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Hai manusia, kau telah berlarut-larut nuruti hawa nafsumu. Ibaratnya kau telah di gampengnya neraka jahanam. Tinggal satu langkah kau terpeleset masuk neraka jahanam. Fa'anqadhahu minha, hingga Allah menyelamatkan kamu dari malapetaka terperosok di neraka jahanam dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun dan mendidik kita ke jalan yang benar. Begitu tidak berjalan wajah, bahaya diutus pada kita, mengenalkan Allah, mengajak kita dari orang yang terus menghambakan diri kepada nafsu kita, menjadi menghambakan diri kepada Allah. Kalau dulu kita kerja hanya ingin kaya, kita riyadhah ingin ampuh, tapi alhamdulillah sekarang dituntun kita bekerja ingin kaya, tapi karena perintah Allah. Bedanya ini, kita ingin kaya, mencari kekayaan, tapi kemarin karena enaknya harta, kalau sekarang karena perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, sungguh aku akan memberikan ijabah. Semua keinginan-keinginan langkah kita jika karena Allah, itu tidak apa-apa, bukan nafsu. Bahkan diperintah, kalau tidak meminta, apakah kau sudah berani meninggalkan aku, kata Allah. Kamu sudah mampu mandiri, kok tidak meminta padaku, kata Allah. Maka kita juga berdosa kalau nggak pernah minta kepada Allah, tapi minta karena perintah Allah tadi, ud'uni, bukan karena kaya, bukan karena ilmu, bukan karena di perjuangan wahidah pula. Kalau kita berjuang hanya ingin wahidah besar, umatnya banyak, nafsu berhadirat, ingin jadi kelompok yang besar, disegani, orang-orang menghormati, wah wahidah masanya besar, itu tertipu berhadirat. Tipuan politik itu namanya. Kita bukan itu yang kita cari, mengajak umat kembali kepada Allah SWT. Kalau itu tertipu, bukan berjuang, itu orang hadirat. Hanya mencari masa yang kita pamerkan di saat pemilu, di saat pilihan bupati. Penipu, bukan berjuang, orang hadirat. Mari, itu jebakan, hati-hati. Berjuang karena Allah, lillahi ta'ala. Kalau perlu dengan penuh istikharah, supaya langkah-langkah kita tidak sesat. Senantiasa mohon, malah Mbak Yai, kalau kau memilih di bilik pemilihan umum, dia mohon petunjuk. Baca ya Sayyidi ya Rasul 7 kali, tanya ya Rasulullah, siapa yang harus saya pilih? Mungkin Allah akan beri petunjuk. Banyak peristiwa, ya di Lumajang dan sebagainya. Bahkan di luar Wahidiyah, ketika masuk bilik, bingung siapa yang saya pilih. Ini terjadi pada pilihan bupati. Baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya
Rasulullah tunjukkan siapa yang harus saya tusuk. Meleh semua gambar hilang, hanya satu gambar. Itu gambarnya Bupati Lumajang dengan wakilnya. Oh, ini petunjuk Allah. Tidak ada gambar lain kecuali ini. Kemudian ditusuk. Peristiwa bisa itu banyak. Ada berangkat ke bilik bingung. Bahkan ingin nusuk salah satu gambar. Masuk bilik dirombak hatinya oleh Allah SWT. Ini peristiwa pilihan Bupati Pasuruan Gus Arsad. Ya banyak peristiwa semacam ini. Jadi peristiwa taruhan itu banyak terjadi di Waidia. Tapi ingat ini bukan tujuan. Tujuan kita mengajak kepada Allah. Tujuan kita bukan cari uang.